Berisaukan bantuan gereja-gereja. Hancurkan. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini teman-teman saya membawa berita kepada kita di mana saat ini saudara kita di Indonesia mengalami musibah, yaitu terjadi gempa yang itu di Cianjur, dan kita melihat di media sosial, di berita, di TV, di YouTube, sangat banyak mereka yang menderita teman-temanku ya, karena bencana alam ini atau karena gempa ini teman-temanku ya. Tetapi teman-teman yang membuat hati saya sedih, di mana waktu saya melihat, yaitu sebagian orang yang radikal ketika umat Kristen memberikan bantuan, bagaimana mereka menolak dan mereka mengoyak-ngoyak yaitu merek gereja tersebut teman-temanku. Saya berpikir, bagaimana nasib anak generasi kita ke depan di Indonesia ini. Sedangkan Indonesia ini bukan hanya satu suku saja teman-teman, bukan hanya satu agama saja. Kalau kita kembali teman-teman, Indonesia ini sudah merdeka, dan yang membuat Indonesia ini merdeka bukan hanya saja dari pihak Muslim. Dari pihak Kristen juga ada. Dari warga Sumatera juga ada. Itu artinya Indonesia ini milik kita bersama. Itu artinya Indonesia ini kita berjuang bersama. Tetapi kenapa terjadi hal ini terus-menerus teman-teman? Ini sangat merusak masa depan bangsa kita teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya tampilkan dulu videonya teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama sewaktu mereka mengoyak-ngoyak tenda dan juga mencabut merek gereja tersebut. Miris, berisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Iya. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. 5 menit. Iya. Itulah dia teman-teman. Coba kita bayangkan. Hanya mempertahankan ego mereka. Apakah itu sesuai dengan pelajaran agama yang mereka lakukan?
Jadi kalau seperti ini dia teman-teman, ini mereka menanamkan modal kebencian kepada umat beragama. Nanti bisa dari Islam benci kepada Nasrani atau Kristen. Demikian juga sebaliknya, dan apa jadinya bangsa kita? Perlu Anda tahu, bagi orang-orang yang radikal seperti itu, Anda berbuat seperti ini, tetapi bangsa ini yang menanggung. Masyarakat Indonesia yang menanggung perbuatan Anda seperti itu. Anak-anak generasi kita. Masa depan bangsa ini penting. Persatuan itu penting kita junjung tinggi bersama. Di mana kita pergunakan agama kita? Kalau seperti ini perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita malu kepada negara-negara tetangga kita melihat seperti ini. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya mengajak kita untuk mendengarkan video dari Ustadz atau Habib, karena beliau banyak sekali dia menceritakan tentang bagaimana seharusnya umat beragama dan bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad mengajarkan pengikutnya, dan bagaimana juga sikap seorang muslim kepada agama yang lain. Dan jujur saja teman-teman, saya sangat diberkati. Pikiran saya sangat terbuka ketika saya mendengarkan dan merenungkan perkataan beliau. Dan saya rasa video ini bisa menjawab ini kepada orang-orang yang radikal seperti ini. Dia bagaimana bercerita kedekatan Nabi Muhammad kepada orang Kristen. Dan bagaimana diajarkan saling menolong. Dan demikian juga sebaliknya di dalam Alkitab. Bagaimana juga Roma berkata, ikutlah menangis kepada orang yang menangis. Artinya teman-teman, dalam ayat itu, jika ada saudara kita tidak peduli agama apapun, itulah yang disebut kasih. Kita harus ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Saat ini mereka teman-teman merasakan penderitaan. Dan kita harus ikut merasakan itu. Sehingga kita bisa menggunakan kasih yang diajarkan oleh agama. Dan disinilah kesempatan kita bisa menunjukkan kita bersatu di dalam negara Indonesia ini. Tidak peduli suku mana, tidak peduli agama mana. Tetapi oleh orang-orang radikal seperti ini akan merusak hal-hal yang baik seperti itu, teman-teman. Dan saya berkata lagi, negara Indonesia ini negara kita bersama. Karena bukan saja hanya Muslim yang membuat negara Indonesia ini merdeka, atau yang berjuang untuk Indonesia bukan hanya saja umat Muslim. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa kita bersama. Artinya bangsa Indonesia adalah milik kita bersama, yang harus kita jaga. Dan di Indonesia ini kita sudah diajari, yaitu toleransi, dan itu kita harus junjung tinggi. Kita harus berpegang kepada itu. Dan mari kita dengarkan video dari beliau ini, teman-teman. Dan saya berharap kita semuanya mendengarkan sampai habis dia cerita. Agar kita bisa mengerti bagaimana sesungguhnya kita menjalankan ibadah kita dengan baik, atau menjalankan agama kita
dengan baik. Maupun itu Islam dan juga Kristen. Selamat menyaksikan teman-teman. Kita diberi akal yang berbeda-beda. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi keragaman itu keniscayaan dan kehendak Tuhan. Sumber dan pendapatan kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya kalian yang berbeda-beda ini bisa bantu-membantu. Kalau semua miskin, tidak ada yang dapat membantu saya. Maka Tuhan jadikan itu beragam. Segalanya dalam hidup ini beragam. Bukan hanya sidik jari manusia yang beragam, tetapi sebagian dari anggota tubuhnya itu tidak sama. Yang kembar pun tidak sama. Daun pun dari satu pohon, daun yang A dengan daun B dari satu pohon pasti ada bedanya. Maka kita harus menerima perbedaan itu karena itu rahmat. Kalau Anda tidak mau menerima perbedaan itu berarti Anda menolak rahmat Tuhan. Satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi. Jangan anggap perbedaan itu otomatis jadi pertentangan. Perbedaan bukan otomatis pertentangan. Otomatis pertentangan. Saya berbeda dengan Glenn Shihab ini. Ada samanya kan? Saya sama-sama manusia. Jadi jangan cepat-cepat mempertentangkan. Apalagi dalam bidang agama. Bidang agama itu sangat sensitif. Kalau bidang ilmu orang bisa bertengkar tanpa marah. Tapi agama menyentuh hati. Sangat mudah seorang ilmuwan mengubah pendapat ilmiahnya. Ya. Tetapi sangat sulit seseorang mengubah keyakinannya. Jadi, nah ini yang Tuhan katakan. Kalian bisa berbeda-beda. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam yang menjadikan kita dapat bertemu. Apa itu misalnya? Mari kita cari titik temu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in baina. Itu. Mari kita cari titik temu. Kalau kita bertemu, kita bekerja sama. Kalau kita tidak bertemu, silahkan lakukan apa yang Anda inginkan, lakukan apa yang Anda inginkan, tapi mari kita berlomba dalam kebaikan. Ya kan? Saya dengan Muslim, dengan yang berlainan agama. Mari kita bekerja sama. Membersihkan bersama jalan raya. Membersihkan selokan. Membantu anak yatim. Kita bisa bekerja sama di situ. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita berlombalah dalam kebaikan. Itu yang diajarkan oleh agama. Kalau kita misalnya melihat contoh bagaimana Nabi memberikan teladan berhubungan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, apa yang bisa kita teladani dari Nabi? Oh, banyak sekali. Itu sangat populer kisah Nabi memberi makan seorang tua yang beragama Yahudi. Ini perlu dibantu, dikasih. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu karena tidak sering diangkat. Pernah terjadi diskusi antara Nabi dengan serombongan orang-orang Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi dengan Yaman. Tiba waktu sholat, waktu kebaktian, Nabi berkata, silahkan di masjid saya. Nabi mempersilahkan kebaktian di masjid.
Kalau sekarang barangkali orang bingung-bingung. Sampai sekarang umat Islam boleh sholat di gereja. Hanya kondisi sosial karena orang tidak paham lah. Udah deh daripada ribut. Tapi boleh selama tempat itu bersih. Ya kan? Jadi Al-Quran menyatakan walau la daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sekelompok orang yang teraniaya untuk membela diri, maka akan dirubuhkan masjid-masjid, biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, di mana di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Sekemanusiaan. Kita sama-sama manusia. Ada orang mengakui wujudnya, menghormatinya. Laqad karramna bani Adam. Kami Allah telah memberikan penghormatan kepada anak-anak Adam. Yang kafir pun tidak boleh diganggu. Orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam, kata Al-Quran, itu orang-orang Nasrani. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu alladzina asyraku al-yahud walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Zalika, kenapa itu? Di sana ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu yang terjadi pada masa Nabi. Abi, saya bersyukur sekali saya ada di sini, Abi, karena saya merasa ini hidayah. Ini gambaran bahwa kemanusiaan itu adalah hal yang ya saya bersyukur sekali, Abi. Saya nggak, kalau dibilang saya mau bertanya, saya nggak mau bertanya. Justru saya bilang saya ada di tengah-tengah saudara-saudara semua ini yang Indonesia, gambaran Indonesia gitu, Abi. Ini gambaran bagaimana generasi hari ini ke depan, karena tantangan kita ke depan itu sama, masalah isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan segala macam, dan kerjasama itu dibutuhkan ke depan pastinya, Abi. Dan itu sebenarnya terdapat dalam budaya bangsa kita di Maluku Pela ya. Ya, betul Abi. Di saya sudah cerita juga tadi. Cerita Pela Gadong tadi. Ya, di mana-mana begitu. Orang yang beragama itu ramah, tidak membenci. Orang yang beragama itu menemukan sisi positif pada sesuatu yang buruk. Orang picik itu mencari yang buruk pada yang benar. Orang bijak mencari yang benar pada hal yang buruk. Semua agama begitu. Semua mengajarkan itu, mengajarkan kemanusiaan. Semua, kalau Anda bersalah, saya bisa melakukan kesalahan lebih buruk dari kesalahan Anda. Harus kita sadari begitu. Nah, dari sini lantas datang dalam agama itu anjuran untuk membantu dalam Islam, sedekah, zakat, dan kemanusiaan. Abiku, bahwa sekarang terasa nilai-nilai itu mungkin saja berpudar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan, karena bahkan 1500 tahun yang lalu pun itu sudah diajarkan? Iya.
kita hendaknya kembali menyadarkan masyarakat kita. Kalau saya bicara tentang umat Islam, itu ada seorang pakar di Mesir menulis buku kecil, tapi menimbulkan tanggapan yang sangat positif dan diakui kebenarannya. Dia katakan umat Islam berada di tengah bodohan umatnya dan ketidakmampuan ulama. Umat bodoh, ulama tidak mampu untuk ini. Al-Islam baina jahli ummatihi wa ajzi ulama'ihi. Jadi kita harus tingkatkan. Saya selalu berkata, berdakwah itu suksesnya bukan tepuk tangan, bukan ratap tangis. Bukan itu tanda sukses. Bertambahnya pengetahuan Anda dan bertambahnya kesadaran beragama Anda. Itu baru berhasil. Kalau ilmunya tidak nambah, apalagi kalau salah-salah, kesadaran tidak tambah, itu tidak sukses. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus dilakukan. Terus menumbuhkan kesadaran beragama. Menumbuhkan kesadaran beragama dan kesadaran kemanusiaan. Saya berulang-ulang berkata, kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Nabi membatalkan umrahnya demi terciptanya perdamaian. Tidak usah pergi umrah, kita yang perlu damai. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Oke. Terima kasih Abiku. Kakak Glenn, terima kasih sudah. Tidak, Oke. senyum. Kalau tidak dapat bersedekah, senyumlah. Jangan Cemberut. Jangan cemberut. Jangan suka galau ya, Bi. Jadi itulah dia teman-teman, video yang sangat memberkati kita. Sangat membuat pikiran kita terbuka. Dan semoga hal ini tidak terulang lagi. Dan kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat orang-orang seperti ini agar Tuhan menjamah hati mereka. Kita pentingkan bagaimana masa depan bangsa kita. Bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita berdoa agar tidak mempertahankan egonya secara daging. Dan kita berdoa agar kesatuan terus terjadi di bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dan kita berdoa agar hal ini berhenti. Tidak ada yang radikal lagi, teman-teman. Kita sudah mendengarkan masukan dari Ustadz atau Bapak yang baru saya cerita tadi ya. Kita sudah mendengarkan masukan tadi dalam video Pak Ustadz atau Abib. Dan itu sangat membuka pikiran kita. Mari kita tangkap apa yang dia katakan. Dia banyak cerita tentang Nabi Muhammad. Hubungannya dengan orang Kristen. Dan bagaimana yang seharusnya umat beragama. Bagaimana yang seharusnya sesama manusia bisa menerima perbedaan. Dan ini sangat luar biasa. Dan inilah tugas kita. Mari kita tidak henti-henti berbuat baik. Biarlah kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 15 itu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Artinya, mari kita ikut. Artinya, mari kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga kita mau bergerak.
susah bersama, senang bersama, sebagai satu bangsa dan negara dan saudara. Biarlah perbedaan itu membuat kita bisa lebih erat lagi. Jadi itulah teman-teman, mari kita terus berdoa untuk bangsa ini. Mari kita bawa bangsa Indonesia kepada Tuhan, agar bangsa ini terus dilawat oleh Tuhan. Semoga video ini memberkati kita, dan semoga juga saudara-saudara kita yang sudah kena musibah di sana, supaya Tuhan memulihkan mereka, dan yang kehilangan keluarga ataupun harta bendanya, supaya Tuhan tolong mereka, dan biarlah juga mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya percaya Indonesia ini ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kita. Tuhan tolong bangsa kita. Itulah doa saya, itu kerinduan saya, teman-teman. Dan inilah tugas kita sebagai orang-orang yang tahu kebenaran Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan bangsa ini. Jangan pernah berhenti untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Jadi, begitulah yang saya bisa bagikan. Semoga memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.